Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran, saya sapa dengan hormat Bapak Misbahuddin MAG. Baiklah, perkenalkan, nama saya Najwa Sania dari program studi pendidikan bahasa Arab semester 2. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan lanjutan materi Rasem Al-Quran materi 3 dan keempat. Langsung saja kita masuk pada materi yang ketiga, media yang dipakai untuk menulis Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW berupa pelepah kurma, lempengan batu, daun lontar, kulit atau daun kayu pelana, potongan tulang belulang binatang. Di samping itu, banyak juga sahabat-sahabat yang langsung menghafalkan ayat-ayat Al-Quran setelah wahyu diturunkan. Masuk pada pembahasan yang keempat, yakni tentang penulisan Al-Quran di masa Utsman bin Affan. Dalam sejumlah riwayat disebutkan bahwa pada awal kepemimpinannya Abu Bakar dihadapkan pada peristiwa-peristiwa besar yang berkenaan dengan kemurtadan sebagian orang Arab. Karena itu, ia segera menyiapkan pasukan dan mengirimkannya untuk memerangi orang-orang yang murtad itu. Peperangan Yamamah yang terjadi pada tahun 12 Hijriah melibatkan sejumlah besar sahabat yang hafal Al-Quran. Dalam peperangan ini 70 orang hafiz atau penghafal Al-Quran dari para sahabat gugur. Melihat kenyataan ini, Umar bin Khattab merasa khawatir. Ia kemudian menghadap Abu Bakar dan memberi usul kepadanya agar segera mengumpulkan dan membukukan Al-Quran, sebab peperangan Yamamah telah menyebabkan banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang. Ia juga khawatir jika peperangan di tempat lain akan menewaskan lebih banyak penghafal Al-Quran. Meski awalnya sempat ragu, karena Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan pembukuan Al-Quran demi kemaslahatan umat, Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Thabit yang dikenal sebagai juru tulis Al-Quran di masa Rasulullah SAW untuk menulis Al-Quran dan mengumpulkan kembali naskah Al-Quran yang masih berserakan tersebut. Zaid melakukan tugasnya ini dengan sangat teliti dan hati-hati. Maka itu, dia tidak hanya cukup mengandalkan hafalan yang ada dalam hati para hafiz tanpa disertai catatan-catatan yang ada pada para penulis. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Zaid berkata, "Maka aku pun mulai mencari Al-Quran. Kukumpulkan ia dari pelepah kurma, dari keping-kepingan batu, dan dari hafalan para penghafal. Sampai akhirnya aku mendapatkan akhir surat At-Taubah berada pada Abu Huzaimah Al-Ansari yang tidak kudapatkan pada orang lain." Perkataan itu lahir karena Zaid berpegang pada hafalan dan tulisan sehingga akhir surat At-Taubah itu telah dihafal oleh banyak sahabat. Dan mereka menyaksikan ayat tersebut dicatat, tetapi catatannya hanya terdapat pada Abu Huzaimah Al-Ansari. Lembaran-lembaran yang dikumpulkan oleh Zaid tersebut kemudian disimpan di tangan Abu Bakar hingga ia wafat. Sesudah itu, lembaran-lembaran pun berpindah ke tangan Umar sewaktu ia masih hidup, dan selanjutnya berada di tangan Hafsah binti Umar bin Khattab. Baru pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan lah untuk pertama kali Al-Quran ditulis dalam satu mushaf. Baru pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan untuk pertama kali Al-Quran ditulis dalam satu mushaf. Penulisan Al-Quran di masa Utsman disesuaikan dengan tulisan aslinya yang terdapat pada Hafsah binti Umar. Utsman memberikan tanggung jawab penulisan ini kepada Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Said bin Aus, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Sekian presentasi dari saya, bab 3 tentang media yang dipakai untuk penulisan Al-Quran dan penulisan Al-Quran di masa Utsman bin Affan. Lebih dan kurang saya mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Itu datang dari saya sendiri dan kelebihan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.